Halo, selamat siang. Ini kita akan review dari Gundam Barbatos Bootleg KW di harga under 100.000. Saya beli di outlet shop dengan harga 80.000 saja. Sudah dapat stand base. Nah, untuk tampilan box artnya kurang lebih seperti ini. D001 Barbatos 1/44 scale model. Di sini ada gambar posnya, di sini ada gambar posnya, dan di sini ada tulisannya. Dan untuk kardusnya sendiri beda ya dengan Bandai. Nah, di sini udah saya rakit menjadi Gundam, namun bisa kita cek di Oke, ini Gundam Barbatos Bootleg HG nya yang sudah saya rakit beserta dengan weaponnya. Untuk action base nya kita sudah dapat di dalamnya. Nah, ini masih belum di detailing, masih polos. Nah, kurang lebih tampilannya sama persis seperti HG Barbatos buatan Bandai. Nah, untuk di sini dalam proses perakitannya mungkin agak keras di bagian snap fit sama bagian wall capsnya. Di sini juga ada saya sedikit gagal pada saat merakit, yaitu adalah di bagian kepala. Bagian tanduknya ini nggak bisa nempel apa rata, jadi saya gunakan lem untuk nyambung bagiannya, tapi nanti pada saat di detailing saya akan copot kembali. Nah, ini juga pada waktu saya merakit ada beberapa bagian yang sulit sekali dipasang dan lepas, yaitu adalah pada bagian sininya, yang dimana harusnya ada warna birunya. Kita juga kan dapat dua lengan dengan seal dan tanpa seal. Untuk weaponnya sendiri oke, mendapatkan satu buah gada sedang dan sword. Dan untuk di bagian backpacknya oke, terus bagian pergelangan sendinya juga oke. Nah, ini paling agak gampang udah copot. Untuk joinnya bagian perutnya seret, bagian tangan dan kakinya juga oke, seret. Paling ada bagian snapit yang keras dan tidak bisa dipasang dengan rata. Nah, ini adalah tampilan manual booknya yang kita dapat di dalam seperti ini ya. Bahannya, hasil cetakannya mungkin sedikit burap atau bergaris-garis ya untuk membedakan Bandai dan ini, tapi untuk proses perakitannya seperti Haiga Aibo yang sama milik Bandai. Ada inner frame dan bagian armornya yang gak jauh beda sama seri Aibo lainnya. Nah, di sini untuk yang hasil saya rakit belum saya pasangkan stiker, nanti mungkin akan di repaint. Nah, untuk stikernya sih seperti ini sih, masih presisi bagus sih, cuman beda sama Bandai. Ini metaliknya metalik kertas sih, cuma nanti kita repaint dulu. Nanti kalau misalkan ada beberapa bagian yang mending kita stikerin sih kalau misalkan itu. Nah, di sini bisa kita cek bagian artikulasinya. Untuk kaki bisa split kanan, kiri, depan, belakang, double ball joint. Untuk kakinya bisa ke kanan, ke kiri, masih seret oke. Dan di sininya nanti agak di rapetin lagi, agak diamplas ya supaya lebih rapat dan rata. Untuk kakinya oke. Untuk shieldnya belum saya, untuk bagian weaklistnya bagian sini belum saya potong, masih seret. Bagian sininya oke, seret. Sininya oke, seret. Bagian jetnya seret. Bagian sininya agak nggak rata karena keras, dan bagian sini juga oke. Bagian kepala bisa mutar 360 derajat. Bagian tangan bisa ke samping, ke depan,
ke bawah. Ups, ininya mudah sekali copot. Saya copot dulu aja ya. Bagian inner frame nya ini saya baru saya kasih stiker. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, tangannya bisa gue putar, dan di bagian ininya pinggangnya itu seret banget dan enggak mudah letoy sih ya, mirip-mirip sih walaupun plastiknya enggak selunak Bandai, tapi untuk artikulasi dia seret dan masih oke. Nah di sini juga untuk senjatanya, gadanya juga saya pasang masih bagus, rapet, nutmarknya dan bagian semak tidak terlihat. Untuk bagian swordsnya juga sama, masih oke. Nah paling sih penyakitnya Bandai, baik di Bandai maupun di bootleg yang Aibo HG lainnya, itu sendinya mungkin agak gampang copot sih. Nah berikut adalah beberapa pose-posenya.